Kalau di dalam kalimah itu bisa dibaca inna, anna, an, in, terus apa lagi ya? Anna ya, inna, anna, an sama in. Itu ada 4 versi. Inna di sini disebut sebagai inna wa huwa Tuhan. Coba bersama-sama sebutkan inna wa huwa Tuhan. Inna wa laita ta'ala lakinna. Di sini inna merupakan khobar menjadi khobarnya dasarnya karena subalikana min amal mutadana sebagai inna anna laitana Allah muka mutada dari sini inna khobari rofa dari khobari inna. Nah, di sini langkah pertama yaitu menentukan titik atau koma beserta awal kalimat. Nah, di sini awal kalimatnya ada apa tidak? Ada apa? Amil. Kalau di dalam jilid 3 itu apa saja titiknya? Ma hal abal amma walakin wafa summa innama Allah. Ada apa tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada itu maka dibayangkan seakan-akan ada. Karena titik dalam bahasa Arab itu berbeda dengan titik dalam bahasa Indonesia. Apa bedanya? Kalau titik dalam bahasa Arab itu di awal kalimat, kalau dalam bahasa Indonesia itu di akhir kalimat. Contoh ini dulmawi. Nah, berarti itu adalah contoh titik yang ada di bahasa Indonesia. Langsung saja di sini dibaca apa? Inna fil jadi susunan apa? Mana huruf jernya? Fi adalah huruf jar umumnya. Setelah huruf jar umumnya ada jar di antaranya. Dan dia batu. Kenapa dia tidak d? Karena ada al. Kalau ada al nggak boleh tan. Kalau setelah inna kok ada susunan jar majrur maka dicari khobarnya terlebih dahulu. Inna fil jasadi sesungguhnya itu tetap di dalam jasad. Setelah setelah khobarnya inna maka dicari apanya? Isimnya atau mubtada. Isimnya inna dibaca apa? Nasab dibaca apa berarti ini? Mudghatan ada bud. Apa artinya mudghah? Segumpal daging ya. Gumpalan daging. Tak singkat gumpalan daging. Nah, terus mudghatan ada gumpalan daging. Fa idza soluhan di sini hamzah dan alif dibaca apa? Idza termasuk huruf apa ini? Syarat. Huruf huruf syarat. Fa idza ini dibaca apa ini? Sod lam ha dan taknya itu dibaca apa? Kalau dicari di dalam kamus soluha ini adalah jenis dari isim dalam huruf. Fi'ilnya fi'il apa? Ikut wazan apa? Kalau di kamus itu faula ya maka dibaca soluha. Soluhat ada tak taknis di sini menunjukkan muannas. Fa idza soluhat maka ketika bagus. Apa yang bagus? Tak ini berdomir apa? Bayangan domirnya apa? Tak iya. Mana lafaz yang berdomir dia? Mudghah. Berarti mudghah ini bayangan domirnya adalah iya. Kembali ke sini nanti. Fa idza suluhan maka ketika bagus apa? Mudghah. Nah, setelah ini huruf syarat ini adalah fi'il syarat. Setelah fi'il syarat pasti ada jawab. Mana jawabnya? Soluha. Ya, soluha. Apa tanda jawab menggunakan jim? Soluha maka bagus, mongko apik. Setelah fi'il harus ada apa? Ini fi'ilnya fi'il apa? Bila fi'il terapkan rumus bisa membedakan antara di sini madi mudhari apa nahi? Fi'il madi. Apa cirinya fi'il madi? Dasarnya kita bi wa bi jamil liqa al-mati wa jamil fatai ketemu wa hujama maqam. Masalahnya harus ada apa? Mana failnya? Al-jazatu fa'il dhahir apa fa'il dhamir? Antara fa'il dhahir dan fa'il dhamir dahulukan fa'il dhahir. Kalau tidak ketemu fa'il dhahir maka fa'ilnya fa'il dhamir. Al-jazatu apa? Jasad.
ya. Al-jasadu di sini mendeteksi tertemu isim bila huruf. Isim terapkan rumus. A1, A2, A3. A1 bedakan isim antara Ma'rifatan ibaratnya, mabni, murabnya, mudzakkar muannasnya, mufrad saja, jamak. Biasanya jenengan yang nanyain anak-anak gantian. Tapi gak apa, kita ngaji bareng. Ya gini nih, ngaji ya gini nih. Biar tahu ya, tahu bareng-bareng. Al-jasadu apa? Jasad. Di sini rumus A1-nya berarti apa saja ini? Ma'rifat karena terus mudhaf karena bukan isim mabni. Terus apa lagi? Mudzakkar karena tidak ada tanda muannas. Mufrad apa jamak? Mufrad. Kenapa mufrad? Karena tidak diakhiri guna ina, ani, aini, aduk, hati. Bagus, tepuk tangan barusan. Al-jasadu apa aja? Jasad. Kula kuli kulu. Kula kuli kulu. Kenapa dibaca kulu? Menjadi apa ini kulu? Taukid, taukid itu apa artinya? Yang menguatkan atau i'rab sebelum ada satu beri rofa, berarti ini baca kulluhu, ya semua jasad. Terus ini maunya mau apa? Titik apa atof? Atof apa titik? Atof kemana? Faidah. Kalimat sebelumnya itu yang mana yang dimaksud? Wa idza Soluhat. Jadi kembali ke sini ya. Ini cirinya atof sama wawu titik. Apa cirinya wawu atof? Apa cirinya? Mikir pese ini sudah semua. Sudah sempurna. Ini bisa dua versi Ustaz. Jenengan mau milih ini jadi titik oke, mau jadi atof juga oke. Kalau misal jenengan kehendaki titik, berarti di sini kalimatnya sudah sempurna. Kalau seandainya semen juga ikatkan jadi titik lagi, jadi atof, atofnya ke sini. Ini juga sama-sama bisa. Ya, jenengan pilih yang mana? Karena ulama nuhat itu ada ulama basur, ada ulama kufah. Semen yang mana? Yang formal. Ya, di sini desa apa Ustaz? Namanya Ustaz? Nah, apa ulama Andong Rejo? Enggak apa-apa ya. Nah, di sini terus dibaca apa lagi? Wa idza fasadat. Maka dan ketika rusak, apa yang rusak? Mudghah, kembali ke mudghah ya, sama-sama berdhamir. Iya. Mudghah ini rusuknya ini. Wa idza fasadat, dan ketika rusak apa mudghah? Di sini jadi apa ini? Jawabnya siapa? Di sini berupa fi'il madhi, berarti fi'il madhi ini syaratnya berupa fi'il. Ketika syaratnya berupa fi'il, maka jarnya juga sama-sama fi'il. Atau kata yang diawali fasada, maka rusak al-jasadu apa? Kulla kulli kullu. Kenapa dibaca kullu? Karena mengikuti al-jasadu. Kulluhu ya semua jasad. Di sini hamzah alif lam dibaca apa ini? Kalau di tatimah ini jadi dua, bisa dibaca ala, bisa dibaca illa. Kalau ala ini sebagai huruf alanya huruf tambah ala. Kalau illa berarti sebagai istisna, pengecualian. Di sini yang pas sebagai apa? Illa. Ala. Huruf tambah apa huruf istisna? Tambah. Istisna saudara. Kalau melihat rumusnya atau siapul kalam runtutan kalimat dimaknai kecuali pada sama tidak? Kecuali hati lah, ini terus gimana Ustaz? Illa ini termasuk huruf tambah yang dimaksud yang di sini sesuai runtutannya ya. Nah, lanjut huruf tambah itu artinya apa? Ala iling-iling atau
ingatlah ya. Di sini ada wawunya wawu apa? Wawu apa? Awal kalimat. Wawu titik. Kenapa wawu titik ini? Benar. Karena di awal. Kenapa di awal kalimat? Ada kesimpulannya ini ya. Di sini disebut wawu titik. Kenapa? Karena di awal kalimat ya, di awal kalimat. Kenapa di awal kalimat? Karena terletak setelah kesempurnaan kalimat. Kesempurnaan kalimat itu ada berapa? Ada empat. Ada empat. Yang pertama apa? Mubtada, khobar. Yang kedua fi'il fa'il. Terus yang ketiga khobar mukot. Dan terus mubtada akhar. Terus yang keempat pelengkap yang didahulukan. Ya, ini ada empat kesempurnaan kalimat. Jadi kalau seandainya salah satu dari empat ini sudah ada, maka otomatis wawunya itu adalah wawu titik. Ini kesempurnaan kalimatnya yang mana ini? Antara ini yang mana? Yang terdekat yang mana? Fi'il fa'il. Ada fi'il fa'il. Ketemu berarti sudah ya. Terus di sini setelah titik dicari awal kalimatnya berupa iya, isim fil huruf. Isim apa? Domir apa? Munfasil. Domir dalam kata. Ganti. Domir ada berapa? Yaitu Munfasil mutasil. mutasil yaitu munfasil berdiri sendiri. Sebutkan domir munfasil rofa. Anta antuma antum anti antuma. Oke, di sini ala ingatlah wahia ada bod utawi mudghah. Nah, setelah mubtada dicari apa? Mana khobarnya? Bagaimana cara mencari khobar? Setelah mubtada dan pantas diberi mana? Itu atau iyalah ya, boleh. Pantas apa tidak? Atas. Kalau nggak pantas coba dulu ya. Al-qalbu itu pantas berarti ya. Pantas. Dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jasadi, sesungguhnya itu tetap di dalam jasad. Mudghatan, ada gumpalan daging. Baida soluhan, maka ketika bagus apa mudghah. Soluha, maka bagus. Al jasadu, apa? Kulluhu, ya semua jasad. Wa idza fasada, dan ketika rusak apa mudghah. Fasada, maka rusak al jasad. Kulluhu, ya semuanya jasad. Ala ingatlah wahia adapun mudghah al-qalbu itu hati. Dibaca Arabnya saja 1, 2, 3. Inna fil jasadi mudghatan fa idza safat fasada jasadu kulluhu Wa idza fasadat jasadu kulluhu. Ala wahia diterjemah menjadi sesungguhnya di dalam jasad terdapat gumpalan daging yang apabila itu baik maka dan apabila gumpalan daging itu rusak maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah dia adalah hati. Makanya ya Kamal itu pernah buat kata-kata ya, hancur tapi bukan kaca, bisa berkeping-keping tapi bukan kaca, bisa patah tapi bukan kayu. Dia adalah hati ya. Oke. Mungkin ini sekilas praktek ya Ustaz. Jadi nanti bisa sambil lalu belajar lagi di zonanya masing-masing. Mungkin ada yang ditanyakan? Apa Ustaz? Oh iya, ada. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya 2 pertanyaan.
Yang pertama terkait dengan 4 daftar kesempurnaan kalimat itu. Mubtada, khabar, fi'il, fa'il, khabar muqaddar sama perlu kami dahulukan. Itu saya sebenarnya cukup bingung. Apakah itu bisa dibilang kesempurnaan kalimat atau awal kesempurnaan kalimat? Soalnya yang saya pahami selama ini begini. Kesempurnaan kalimat itu ada 2. Mubtada, khabar sama fi'il, fa'il. Sedangkan yang 4 ini kami pahami sebagai awal kalimat. Ya, saya kami pahami sebagai awal kalimat. Jadi awal kalimat itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama mubtada, khabar muqaddar, kalau kami dahulukan sama fi'il. Lantas pertanyaan saya atau pertanyaan saya, yang benar itu adalah 4 daftar ini adalah kesempurnaan kalimat atau awal kesempurnaan kalimat? Itu pertanyaan saya. Terus pertanyaan yang kedua tentang wa, yang definisinya itu bisa dibaca sebagai atof, bisa dibaca wa sebagai bayangan titik. Yang mana kita tahu kalau itu adalah bayangan titik, artinya wa idza fasadal jasadu kulluhu adalah kesempurnaan kalimat yang terpisah dari kesempurnaan kalimat sebelumnya. Artinya itu adalah kesempurnaan kalimat itu diri sendiri. Sedangkan kalau dibaca sebagai wa huruf ataf, artinya wa idza fasadal jasadu adalah bagian dari kesempurnaan kalimat sebelumnya. Artinya mereka adalah satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan. Pertanyaan saya adalah, apakah ada konsekuensi makna apabila itu dibaca sebagai wa huruf ataf, yang mana itu adalah satu kesatuan dari kesempurnaan kalimat, dan dibaca wa sebagai bayangan titik, yang artinya mereka adalah 2 kesempurnaan kalimat yang terpisah dan berdiri sendiri meski ada dalam satu pembahasan. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Ustaz Warid ya. Ustaz Warid terbaik ya. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Warid. Jadi Ustaz, pertanyaan jenengan itu ada di Alfiyah ya Ustaz ya. Iya, pertanyaan jenengan ada di Alfiyah. Jadi penjabarannya itu lebih dalam di Alfiyah. Tapi untuk di kelas-kelas AMSI nanti, ini sebetulnya yang dengan masuk wawu titik sama wawu itu wawu atof ya. Jenengan kira-kira kerso yang mana? Kalau saya pribadi di kerso kalau itu wow. Yeah. Karena 2 kesempurnaan kalimat masih milik hubungan yang berbentuk. Artinya gini, mereka tidak bisa dipisahkan. Kalau satu saja dibilang atau diberikan sendiri, penjelasan jadi tidak. Maka lebih baik mereka disatukan menjadi satu kesatuan, sehingga apa? Mereka menjadi satu definisi. Gitu. Jadi senkronnya itu wow atau terus. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya juga lebih cenderung ke jenengan juga, ya karena itu kan masih dalam satu runtutan kalimat Ustaz. Tapi kalau secara umum di dalam tatimah itu kan ada bahasanya uruf atau kebiasaan Ustaz. Nah makanya ya kita ngambil yang umum. Kebiasaannya itu nanti kalau seandainya mau dikehendaki atof ya monggo, kalau dikehendaki titik ya monggo. Jadi sesuai yang mau baca gitu Ustaz. Terus apakah ada berbeda dari mana? Apakah sama? Dari segi makna ya sama Ustaz, sama-sama dan gitu kan. Ya sama-sama dan, bahwa bukan dan. Kalau yang 4 ini Ustaz, mubtada, khobar, fi'il, fa'il dan khobar muqaddam ini adalah termasuk bagian dari kesempurnaan kalimat ya. Karena dulu ketika di Jepara itu Ustaz Musonef itu juga jelaskan. Ya namanya Ustaz Musonef, guru praktek di Jepara waktu itu. Bukan mu'alif ya, bukan. Jadi beliau jelaskan kesempurnaan kalimat itu ada 4. Pertanyaan jadi kan tadi kan termasuk awal kesempurnaan kalimat apa kesempurnaan kalimat ya kan gitu ya. Ini juga berdasarkan dari guru malim ya. Ya, guru kami yang terdahulu
beliau itu menerangkan kepada kami bahwasanya yang namanya awal kalimat itu kan mendefinisikan awal kalimat ada berapa? Yaitu ada daftarnya. Awal kalimat itu ya berupa mubtada, kalau nggak mubtada ya khabar mubtada. Kalau kami ini berhubungan, tapi beda halnya kalau nanti bahasanya itu sempurna kalimat ada dua, ada khabar sama firman. Iya. Jadi guru kami itu menyamakan kesempurnaan kalimat dengan jumlah. Sedangkan kalau jumlah di satu ada dua, sedangkan segi jumlah ada dua. Iya. Pertanyaan saya, apakah definisi yang dua itu adalah kesempurnaan kalimat apa? Lah nanti ini versinya benar apa salah itu saya kurang tahu, Ustaz. Saya kurang tahu itu benar apa salah ya. Karena yang kita bahas itu dulu di Amsilati. Kalau lebih detail itu kayaknya harus belajar lagi di Alfiahnya. Ya, yang ada hubungan Amsilati aja, Ustaz. Memang ini kan di luar Amsilati sebetulnya. Iya. Asalnya ada. Oke, apa? Tanya aja. Oke, ada lagi. Cukup ya? Oh cukup. Oke sudah, kita lanjut dengan sharing-sharing berikutnya di oleh MC.